Hai, selamat datang di Ekspedisi Alam Lain Channel kesayangan kita semua. Masih bersama saya Yogi dan Saya patriotisme dan nasionalisme, nasionalis, jurnalis ya, Asem gitu ya. ya. Oke, di video kali ini kita sedang merayakan ya. Ikut merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76, Ya. di mana temanya adalah Indonesia Tangguh dan Indonesia Tumbuh. Ya, saat video ini direkam, itu sedang proses upacara bendera di Istana Merdeka. Itu sedang berlangsung. Ini saya juga lagi nonton juga ini. Oke, tema kali ini tidak jauh ya dengan gaib-gaib gitu. Kita penasaran dengan apakah kita kan di sini di dunia nyata melakukan berbagai apa ya namanya berbagai seremoni gitulah ya, dari upacara upacara bendera, lalu ada lomba-lomba juga. Nah, itu suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dari yang namanya kemerdekaan Indonesia ya. Hari kemerdekaan pasti itu ada lomba-lomba dan sebagainya. Nah, kali ini kita ingin mengungkap dari mata batin gitu. Saat hari ini terjadi, hari kemerdekaan, itu apa yang dilakukan oleh makhluk gaib di sana begitu. Tentu saja dari pandangan mata batin Gus Robin begitu. Tapi sebelum itu, salam dulu. Om Swastiastu. Assalamualaikum, salam sejahtera dan nama budaya untuk kita semua. Oke, Gus Robin. Nah, itu penasarannya kita. Saya juga penasaran apa yang makhluk gaib lakukan begitu. Saya lengkap sedikit. Ada rasa sedih, ada rasa senang bercampur baur mereka. Mereka juga sama, lakukan hal yang sama. Namun mereka lebih ekstrem, maksudnya upacaranya di sana, upacara perdekaannya. Itu mereka ada makhluk besar-besar, ada makhluk kecil-kecil, ada yang seperti manusia seperti kita. Mereka juga ada yang ikut. Pokoknya upacaranya lebih meriah lah. Karena dunia gaib itu kan ekstrem. Ada yang bisa terbang, ada yang bisa punya ilmu ini, ilmu itu. Gitu. Kalau saya lihat ada yang nyalakan api besar seperti makhluk gaib. Tentu bisa mempunyai ilmu itu di sana. Di dunia itu apa yang nggak mungkin bisa jadi mungkin. Jadi itu api kemerdekaan katanya. Terus ada yang terbang-terbang, sana ada makhluk besar juga membunyikan sesuatu. Jadi tetap saja Bapak Soekarno sebagai Bapak kemerdekaan Indonesia. Di sana di dunia gaib dia dijuluki Bapak kemerdekaan, gitulah, Bapak sebagai Bapak dasar kemerdekaan, pahlawan kemerdekaan. Pak Soekarno dianggap sebagai Bapak pahlawan kemerdekaan. Nah, selain banyak pahlawan-pahlawan, ya memang dinaikkan derajatnya di sana sebagai pahlawan juga. Di sini ini mereka yang sedang. Jadi mereka di sini merayakannya sangat meriah sekali. Tadi kan disebutkan ada Seperti yang makhluk. film-film kartun yang kita lihat. Indonesia makhluk gaib tidak hanya berbentuk seperti manusia, ada yang berbentuk seperti monster juga, siluman gitu. Tapi tidak semuanya jahat, ada juga yang baik. Yang baik-baik ini merayakan. Tadi kan disebutkan ada yang makhluk besar, ada yang makhluk kecil. Ini maksudnya melakukan apa? Maksudnya melakukan ini ya, upacara merdeka juga, penaikan bendera begitu. Ya, Pak, ya, ya seperti mereka terbang ataukah mereka apa namanya membawa sesuatu, mengikat seperti apa namanya memukul-mukul kendang besar gitu. Terus seperti mereka bisa menyemburkan api kadang-kadang. Pokoknya seperti karnival, parade. Tapi seperti film kartun, kalian tahu kan film kartun, di mana paradenya itu yang nggak mungkin di dunia ini kita lakukan, mereka lakukan. Di masa persatu seperti 17 Agustusan saat apa namanya pameran itu di jalan-jalan. Tapi ini menggunakan monster. Salah Berarti ini satu bentuknya seperti karnival. karnival ya, Gus Robin ya.
Ya, seperti karnival mereka di sana lebih meriah, lebih termasuk raja-raja kerajaan-kerajaan gaib juga yang kerajaan gaib yang baik ya ikut mereka. Tapi kerajaan baik yang buruk enggak. Namun kerajaan baik yang buruk enggak berani menyerang karena ini kondisinya kerajaan gaib yang baik bersatu dalam kondisi bersatu. Jadi kekuatan mereka besar. Saat ini mereka Di langit sedang berkumpul di satu titik apa mereka melakukannya berbeda-beda tempat? kalau titik ini, titik upacaranya itu maaf ya, adanya bukan di Jakarta, tapi saya lihat malah di Jawa Timur. Titik-titik titik upacaranya. Tapi kalau orang melakukan ya, apa namanya parade-parade itu di semua Indonesia. Tapi mereka memilih tempat hutan. Kenapa? Ya, karena di hutan tidak ada manusianya. Biar tidak mengganggu manusia. Kalau mereka lakukan di jalan atau seandainya di istana negara kan mengganggu aktivitas. Ya, pasti nanti ada Jadi tuburukan aura energi begitu ya jadinya ya. mereka memilih tempat hutan. Kalau saya lihat ini di Jawa Timur, sepertinya di hutan Alas Purwo. Apa yang mereka lakukan di sana? Mereka melakukan baris berbaris, menaikkan bendera begitu, Ya, ya upacara seperti begitu. itu. Cara bagus di langit Nah, itu meriah sekali. Itu semua api, ada yang bawa seperti ada angin, api gitu seperti pelangi jadinya di langit. Kayaknya ada yang punya kan ada yang punya aura hijau, merah, kuning itu seperti kapal terbang mereka jadinya menghiasi langit. Nah di darat juga seperti itu ada yang membunyikan uh, ada yang bawa batu, mukul-mukul batu besar, ada yang bawa kentongan, seperti alat musik besar gitu sebagai upacara. Terus kalau pahlawan-pahlawannya sih berkumpul, cuma tangis sedih, tangis senang campur baur karena Indonesia masih merdeka. Makanya mereka mengatakan Indonesia memang merdeka tapi tidak 100%. Indonesia belum merdeka 100% karena Indonesia masih butuh kejujuran karena banyak yang pemerintah yang tidak jujur dan masih korupsi. Jadi kemerdekaan yang 100% mungkin belum diterima, namun ini sudah cukup. tadi kan disebutkan kalau lokasinya upacaranya itu ada di Alas Purwo gitu ya. Pastinya ada berbagai banyak sekali makhluk gitulah ya, sosok yang berkumpul di sana. Nah, kalau upacaranya sendiri kan di dunia nyata ini kan menaikkan bendera merah putih ya. Kalau di sana penaikan bendera merah putih juga kah? Iya, merah putih juga. Indonesia sampai di dunia merah putih tetap. Tetap juga merah putih. Tetap merah putih sampai ke Tetap dunia merah gaib putih. ya. Sampai ke dunia gaib. Mereka sangat menghormati dunianya. Karena mereka juga kan pahlawan-pahlawan Indonesia itu dari dunia nyata. Jiwa-jiwa mereka, kalau roh mereka sudah kembali ke akhirat, tapi jiwa mereka masih sama. Mereka masih orang pahlawan. Ya, Berharap itu suatu hari ada juga pahlawan baru di Indonesia. ya itu jadi teman-teman bahkan pahlawan pun masih tetap ya, masih tetap nasionalisme masih berkobar, masih hidup nasionalismenya ya. Jadi jangan pernah untuk menurunkan nasionalisme. Jadi hargailah hadiah dari para pahlawan kita ini adalah sebuah kemerdekaan yang sangat-sangat berharga ya. Jadi tugas kita adalah untuk menjaganya dan tetap semangat untuk menjaga nasionalisme kita, bangsa Indonesia pastinya ya. Oke, Gus Rubin mungkin ada pesan mungkin dari Bapak Soekarno mungkin untuk hari kemerdekaan ini. Kalau pesan Bapak Soekarno sebenarnya mungkin sudah pernah dikatakan di dunia ini, tapi ini pesan selanjutnya ya, bahwa beliau berpesan bahwa tugas kita, tugasmu akan, maksudnya tugas kita ya, tugas kita akan lebih berat dibanding tugasnya karena kita akan melawan bangsa sendiri. Yang saya
mungkin maksudnya kita akan melawan koruptor seperti itu. Ya jelas lah, koruptor yang menyengsarakan rakyat itu yang kita lawan. Dan pasti ini nggak akan salah tebakan saya. Jelaslah orang yang koruptor yang harus dilawan pastinya. Makanya kita dijajah oleh koruptor, dijajah oleh bangsa sendiri yang koruptor. Sebenarnya tugas kita lebih mudah menurut saya dibanding tugas beliau dulu. Dan tugas pahlawan-pahlawan kita dahulu sampai perang darah penghabis. Tugas kita kan cuma mengatur yang sudah ada. Hanya saja tugas kita menjadi berat karena kita lawan koruptor, musuh dalam selimut, musuh di dalam negara sendiri, yaitu koruptor. Jadi beratnya di sana. Tapi kalau berat untuk perang, ya tidak. Berat berpikir jadinya. Ya perangnya perang melawan koruptor dan perang melawan narkoba, perang melawan orang-orang yang ingin memecah belah bangsa gitu aja sih sebenarnya ya. Saya sepertinya itu Ya. yang ingin disampaikan beliau. Masih ada beberapa orang walaupun tidak seperti se ekstrim dulu ya zaman Belanda, zaman Jepang gitu ya. Masih tetap aja ada yang ingin memecah belah. Oke, tadi kan Gus Robin bilang acaranya sangat meriah ya di dunia itu ya, di dunia lain. Kalau lomba-lomba sendiri bagaimana Gus Robin? Kalau di sini kan ada lomba balap karung gitu. Kalau Wah, di sana kalau lomba, ada nggak lomba balap tuyul gitu mungkin? Kalau lombanya yang makhluk ekstrim. uruk maksudnya. Di sana lombanya tarung besar-besaran, kompetisi besar-besaran, kompetisi ilmu, memecah batu besar seperti itu, banyak yang saling apa namanya tembakan ilmu seperti jarak jauh gitu. Tapi kalau meninggal sih enggak. Kalau sampai yang pokoknya dibatasi menggunakan kemampuan biar nggak sampai meninggal. Kalau sampai meninggal kena hukuman juga. Ada tameng tertentu hingga kekuatan segini tidak akan bisa. Jadi, sebesar apapun kekuatannya, paling batas normal mereka itu sampai pingsan, sampai memar-memar, paling muntah darah dikit. Iya, mungkin lombanya itu ini ya. Kalau di sini kan lomba masukin batang ke botol gitu ya. Di sana masukin linggis ke botol gitu mungkin ya. Enggak ada yang bawa batu, ada Oh, bawa rintangan. batu. Ada rintang. Bawa batu kan manusia ini bawa batu, katanya Takeshi bawa Castle batu. berarti ya. Kayak Takeshi Castle Ya kan. harus tetap kristal gitu dah. Wih, pokoknya besar itu. Ada buaya, siluman buaya mengganggu di bawah. Pokoknya seru sekali lah, bahkan yang tidak mungkin terjadi di dunia ini terjadi. Kuntilanaknya balapan gitu ya. Kalau kuntilanaknya belum, belum, Oh, belum belum. diajak sih. Oh, belum diajak, kasihan berarti. Ya udah gitu aja berarti. Kuntilanaknya diajak tapi dijadikan ini apa namanya penakut, takut jadi sebagai rintangan. Cheerleader mungkin ya, cheerleader sorak-sorai cheerleader kuntilanak mungkin ya. Enggak, kalau mereka jatuh misalkan kan ada gini. Kayak Takeshi Castle itu udah apa Oke. namanya pohon besar tuh dijadikan tempat jalan gitu. Ini kan untuk manusia ini lombanya. Jadi monster-monster itu sebagai rintangan. Mereka jatuh, mereka dicakar-cakar gitu sampai nyerah. Di bawah itu anaknya cerita. Sadis. Sudah. Kayak gitu ada dia. Mereka Oh. dipekerjakan seperti itu. Tapi dengan syarat jangan sampai meninggal gitu ya. Loh, makhluk gaib meninggal udah mati Bisa, mati tapi lagi gitu. bisa jiwa itu dia karena kekuatan tertentu, kekuatan yang luar biasa besarnya bisa. Tapi tidak semudah itu untuk membunuh jiwa atau gimana. Itu kekuatannya harus memiliki kekuatan yang setara dengan malaikat kedua untuk gaibnya. Jadi tidak mudah bisa. Hanya kekuatannya harus setara dengan malaikat atau dewa di dunia lain. Nah itu kan langka kekuatan seperti itu. Ya. Paling memar, pingsan paling. Jadi di bawah itu kayak gitu. Ini di luar kemerdekaan ya, di luar tentang kemerdekaan saya tanyakan.
Biasanya kan kalau makhluk seperti kuntilanak, genderuwo itu kan ada di atas pohon. Kok nggak ada di atas tiang listrik ya? Ada, Takut kesetrum ya? Oh ada? ada, cuma kita aja yang nggak ngelihat. Oh ada juga di tiang listrik berarti? Ada, ada. Yang Tapi internet jarang. gitu. Wah ini yang nyebabin ini nih, internet kacau sama listrik mati mungkin ya. Angin banyak besar. Kayaknya sinyal buruk. Oke, itu dia tema kita, video kita di hari ini dengan tema kemerdekaan Indonesia, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh ya. Seperti yang tadi dipesankan dari Bapak Soekarno, kita masih perlu berjuang untuk menjaga kemerdekaan kita, melawan bangsa kita sendiri ya. Maksudnya itu adalah seperti koruptor, terus narkoba, kriminal, dan pastinya untuk melawan mereka yang berusaha untuk memecah belah bangsa kita gitu. Jadi maksudnya mungkin di sana ya Gus Robin ya. Karena Indonesia masih menunggu sosok seorang yang sangat jujur. Entah siapa itu nanti, mungkin sih Jawa. Orang Jawa, Orang Jawa sih yang ditunggu, yang bersosok. Karena orang Jawa maksudnya. kebanyakan itu maksudnya kan kebanyakan presidennya itu dari Jawa. Presidennya bersosok. Oke, sekian aja video kita kali ini. Jangan lupa di-share, subscribe, like, dan ditonton video-video kita yang lainnya. Jangan lupa juga untuk menghidupkan lonceng agar ketika ada video baru, ada notifikasinya. Kami pamit undur diri. Saya Yogi. Saya Gus Robin. Nasionalisme ya, patriotisme, dan freedom day man. Ya, Indonesia hari kemerdekaan, freedom day man. Freedom day man. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Prama Santi. Om Santi 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 Om. Merdeka.